Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Elal Ulia. Selamat sore saya ucapkan dari kota Banjar di Provinsi Jawa Barat. Saya sekarang sudah berada di depan stasiun Banjar yang merupakan ujung dari daerah operasi 2 Bandung di area timur. Dan habis ini saya akan naik kereta api menuju ke Purwokerto dan besoknya akan lanjut dari Purwokerto menuju ke Kutoarjo. Etapa pertama dari Banjar menuju ke Purwokerto saya akan naik kereta api Serayu karena kelihatannya sore hari pilihan satu-satunya itu cuma kereta api Serayu ya yang dari Banjar menuju ke Purwokerto di kelas ekonomi karena kereta api Serayu nggak ada kelas eksekutif. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Teman-teman pernah dengar nggak sih katanya kalau armada yang di bawah naungan daerah operasi 5 Purwokerto tuh armadanya bagus-bagus dan perawatan dari armadanya juga mantep. Ada beberapa kereta api yang di bawah naungan dari daerah operasi 5 Purwokerto, yaitu ada kereta api Purwojaya, kereta api Wijaya Kusuma, kereta api Serayu, kereta api Logawa, kereta api Kuto Jaya Utara, kereta api Kuto Jaya Selatan, dan kereta api Sawunggali. Nah, saya mau membuktikan nih, apa benar kayak gitu. Pas banget saya posisi lagi berada di stasiun Banjar dan ingin menuju ke Kutoarjo. Etapa pertama, saya akan naik kereta api Serayu di kelas ekonomi menuju ke Purwokerto. Dan etapa kedua, saya akan naik kereta api Logawa di kelas bisnis dari Purwokerto menuju ke Kutoarjo. Bagaimana keseruannya? Ikutin terus ya perjalanan saya. Suasana di stasiun Banjar pada sore hari sekitar pukul 17.05. Masih bersama dengan Mas Adi Jasa. Ya, kita sekarang mau lanjut habis turun dari kereta api Pangandaran Panoramik, lanjut ke arah Purwokerto. Tadi itu bener banget karena kereta api Serayu satu-satunya perjalanan sore menuju ke Purwokerto. Karena kalau Baturaden kan berangkatnya dari sini siang, nyampe sana sore. Sedangkan sekarang pilihannya hanya ada kereta api Serayu saja. Dan untungnya kereta api Serayu disusul sama Pangandaran di Cikarang. Bener. Akhirnya kita bisa ngejar. Padahal Serayu itu berangkat dari Senen lebih dulu. Hitungannya Itulah. berangkat dari Jakarta awal sekitaran 10 apa 20 menitan gitu. Itulah. Dan ayo, karena ini waktunya sekitar 20 menit lagi. Tapi ada yang notice unik nggak sih dari Apaan? stasiun Banjar itu tuh? Stasiun Banjar sekarang kan udah elektrifikasi ya sinyalnya. Ini bekas sinyal mekaniknya, tiangnya itu digunakan sebagai tiang antena. Mundur dulu bro. Iya, Ada yang mau mundur. tiang antena untuk antena TV mungkin ya. Kalau nggak juga ya mungkin jaringan seluler karena Ya bisa jadi. butuhkan Jaringan di stasiun-stasiun. komunikasi kayak gitu ya. Kayak di stasiun kecil macam Sasak Saat itu tuh ada penguat jaringan. Oh gitu ya. Router ya? Ya kayak Router gitu apa lah. repeater sih? Nah kayak gitu lah. itulah. Oke Antara lah. dua itu. Masuk lah yuk. Gas. Oke, saatnya kita masuk ke dalam stasiun. Jadi stasiunnya itu seperti ini, salah satu stasiun besar di daerah operasi 2 Bandung. Dan bangunannya untuk ruang tunggunya sebelum kita boarding itu cukup kecil ternyata teman-teman. Di sini langsung ada ruang boardingnya. Ini merupakan jadwal kereta api yang lewat di stasiun Banjar. Dan ini ada alat pencetak boarding pass. Di sana ada loket. Dan di sini juga ada papan informasi gede banget yang menunjukkan sisa tiket kereta api yang berangkat dari stasiun Banjar. Nah, ini kereta api Serayu dari BJR menuju ke PWT. Nanti KA 252 itu tiketnya masih sekitar 226. Kecuali menuju ke Jakarta ya, itu kebanyakan udah habis. Tetapi karena PWT atau Purwokerto hampir tiba nih sebetulnya. Itu tiketnya masih banyak banget. Langsung udah cetak ya? Ya. Mana coba lihat? Nah, ini dia. Kereta api Serayu Banjar Purwokerto, harga tiket termurah 63.000. Iya, segituan. 63 kalau full trip 67. Dan ekonomi 23 berhadapan-hadapan. Karena kereta subsidi. Iya, ini masih mendapatkan subsidi. Makanya kereta api Serayu itu murah banget. Dan satu-satunya kereta api menuju ke Jakarta dari Purwokerto yang muter ke Bandung. Biasanya kan dari Purwokerto menuju ke Jakarta kan via Cirebon. Ini kereta api Serayu tuh unik. Menuju ke Kroya, muter arah lokomotif, menuju ke arah Tasikmalaya, Banjar, sampai menuju ke Jakarta, teman-teman. Oke, kita boarding ya. Kita udah masuk di peron di stasiun Banjar. Jadi stasiun Banjar ini semua kereta api wajib berhenti sini ya? Ya, karena di sini itu biasa terjadi
pergantian masinis terutama. Kru kondektur juga. Kadang ada beberapa perjalanan kereta yang diganti di sini, kondektur, Polsuska, ada juga yang di Kutoarjo. Oh Semenjak ya. percepatan waktu tempuh kan kayak Argo Wilis, itu dia Turangga, gantinya di ya. sana. Tapi kalau macam kereta-kereta Kauripan, Pangandaran, yang gitu-gitu, itu masih melayani pergantian kru di sini. Di antaranya ada kondektur, lalu ada juga masinis, Polsuska, mungkin teknisi juga. Tapi nggak tahu ya, Iya. koreksi aja kalau misalkan teman-teman lebih tahu. Barangkali ada yang keluarganya kerja di KAI, di UPT Banjar, lebih tahu, share informasinya di kolom komentar. Dan ternyata di sini menuju ke Bandung itu cuma sekitar 155 km, macam Jakarta Bandung. Ya, Ya, tapi waktu tempuhnya 4 jam. karena memang jalur dari arah Banjar, Tasikmalaya ke arah sana lah, itu udah masuk jalur ekstrim, terutama di lintas dari Ciawi sampai dengan ke Cicalengka. Kereta itu cuma 45 km per jam dari dulu sampai sekarang. Dan Nggak itu bisa memang lebih. naik turun, ngerem-ngerem terus. Dan pokoknya bekerja keras lah kalau kereta api lewat situ. Itulah. Ini stasiun Banjar tuh 32 meter di atas permukaan laut. Stasiun Nagrek 700 sekian. Coba bayang 800 malahan. Coba itu naiknya berapa ratus meter? Gila itu sih. Udah 800 meter lebih sih naik. Makanya. Karena Gila. itu ya, perjalanan kereta dari Banjar ke arah Bandung walaupun 155 km, hitungannya tetepan lebih lama. Ke arah Bandung itu dari Banjar paling cepat Argo Wilis. Oke. 3 jam 18 menit. Yang lainnya rata-rata 3 jam setengah, 3 jam 40 menit. 4 jam lah enaknya ya. Kalau yang barusan Pangandaran 5 jam. itu udah macem Serayu. Tapi kelasnya tinggi. Iya. Oke lah, kita lihat ya. Kita ke sana, katanya ada depo bersejarah nih. Iya, depo bersejarah di sana. Jadi dulu tuh kereta-kereta yang lewat sini mungkin ya. Kayak dulu tuh kalau nggak salah ada kereta Sapu Jagat. Ya. Ada kereta apalagi lah dari arah Banjar. Oke. Kereta lokal intinya menuju arah ke Kroya kalau nggak salah. Oh. Jadi mungkin dulu itu dipergunakan untuk kereta itu. Yang saat ini keretanya udah nggak ada. Kita lihat ya ke sana ya, penasaran. Ayo, gas. Di ujung timur ini kita mendapati bangunan depo, bekas depo, tetapi udah nggak dipergunakan lagi. Dan di situ masih ada gerbong ya, yang tersisa. Boleh nggak sih masuk situ? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Kita intip-intip aja dari kaca. Itu kan ada tuh. Kacanya kalau nggak salah ada yang pecah ya? Iya. Dan ini nih UPT-nya tuh. Jadi ini tuh kayak mes lagi untuk masinis teman-teman. Oke. Mes, masinis, kondektur dan lain-lain ya. Tuh sebelah sana juga. Oh ya, itu kayak bangunan lamanya. Yang memang heritage di sini heritage, bangunannya. Kita oke. bisa lihat dari sana ya, kanopi atap lah. Di sebelah sana. Terus tadi juga bangunan sini kan pintu-pintunya itu masih menggunakan pintu lama. Pintu VIP room yang tadi itu tuh pintu ala sekarang. Tapi kalau misalkan kayak ruangan KS, ruangan apa masih. Oke. Kita lihat yuk. Oh, ada ya gerbongnya. Ternyata ada beberapa. Saya kira cuma satu doang. Ada. Makanya ini tuh salah satu hal yang bersejarah sih. Nah, kita bisa intip lewat sini mungkin Mas Irja. Itulah. Ini kan bolong nih. Ini ada gerbong pengangkut pupuk GW ya. Ini masih 2 gandar. Sekarang udah nggak dipakai lagi ya. Dia masih pakai bantalan per kayak gitu ya. Gemblodaknya dulu macam mana ya? Dan itu BW Daup 9. Iya, Daup 9 jauh banget bisa sampai sini. Parah. Dan ada beberapa jalur. Ada 3 ya. Iya. 1, 2, 3. Kayak Cibatu. Tetapi ini kelihatannya lebih dikhususkan untuk depo gerbong sih. Kalau depo lokomotif biasanya harusnya ada turntable, tapi mungkin Ada. udah Di sebelah jejaknya udah hilang ya. bisa jadi sih udah dikubur. Bisa jadi. Dan ini bekas jalur Baduk nih. Tetapi sekarang udah nggak ada relnya untuk menuju ke jalur Baduk ini, teman-teman. Nah, kesini ya. Mungkin teman-teman yang tahu sejarah dari stasiun Banjar, monggo bisa share di kolom komentar. Dan untuk stasiun Banjar ini, jalur yang aktif dipergunakan kelihatannya jalur 1, 2, 3. Tetapi di sini tuh sebetulnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 4, karena untuk yang 5 di sana tuh ada semboyannya ya, tidak boleh masuk kelihatannya kayak gitu. Maksudnya kayak ada palangannya seperti itu. Jadi kemungkinan besar yang digunakan 1, 2, 3, 4.
Dan yang paling aktif 1, 2, 3. Dan kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu bahkan ada ketel ya yang diparkir di sini kalau nggak salah. Iya. Di stasiun Dan Banjar. teman-teman, kayak waktu kemarin sempat ada insiden apa ya, entah longsoran, entah apa gitu. Semua kereta tuh tertahan di Banjar. Saya lupa tahun berapa ada insiden apanya. Jadi memang di sini itu bisa menampung 4 rangkaian kereta. Mungkin kalau misalkan di sini nggak muat, entah antara di Langen, entah antara di mana kan, seperti itu. Kalau kalian juga lihat, kalau Mas Irja zoom ke sana, itu tuh masih ada rel loh, masih ada wesel yang mengarah ke sini tuh. Ke Dipo ya. Iya. Kelihatannya ini semua merupakan calon penumpang dari kereta api Serayu deh. Dan kelihatan lumayan ya teman-teman. Padahal kereta api Serayu kan hampir tiba di tujuan akhir nih. Tetapi dari stasiun Banjar ada juga yang naik nih. Saya kira cuma saya sama Mas Adi Jasa. Tapi kelihatannya nanti dari kereta api Serayu yang turun di Banjar itu bakal lumayan ramai ya. Karena kereta api Serayu menjadikan kereta api termurah yang menghubungkan kota Banjar Patroman ini menuju ke kota Jakarta. Kereta api Serayu merupakan kereta api penghubung Purwokerto, Kroya, Banjar, Tasikmalaya, Bandung menuju ke Jakarta dengan kelas full ekonomi. Dalam seharinya itu ada 2 keberangkatan baik dari Jakarta maupun Purwokerto. Pada awalnya kereta api Serayu ini memiliki rute dari Kroya menuju ke Banjar, Tasikmalaya menuju ke Jakarta Kota PP dan sempat berpindah menuju ke Pasar Senen PP. Akhirnya diperpanjang menuju ke Purwokerto. Nama Serayu sendiri itu diambil dari nama sungai yang membentang dari Kabupaten Banyumas menuju ke Kabupaten Cilacap juga teman-teman. Dan bahkan dalam perjalanannya kereta api Serayu ini nanti bakal melewati 2 kali jembatan Sungai Serayu. Yang pertama di Stasiun Maos, yang kedua itu berada di Kebasen teman-teman. Tetapi untuk yang di Kebasen kelihatannya bakal malam hari. Tetapi di Maos kelihatannya juga malam hari ya, karena ini udah sekitar pukul 5:30 sore. Kemungkinan besar saat kereta api Serayu ini datang dan berangkat dari Banjar itu udah mulai gelap. Harusnya ini kereta api Serayu udah diberangkatkan dari stasiun Banjar, sekarang tuh pukul 17:27. Ternyata kereta api Serayu terlambat dan belum tiba di stasiun Banjar. Kereta api Serayu itu perjalanannya cukup lama kalau menurut saya, karena dia harus memutar menuju ke Bandung untuk menuju ke Purwokerto. Ditambah lagi kelas ekonomi subsidi, ya mau nggak mau harus mengalah dengan kereta api yang memiliki kelas lebih tinggi seperti itu. Dan bahkan berangkat dari Jakarta itu lebih duluan daripada kereta api Pangandaran. Nyatanya ya harus disusul di stasiun Cikarang, sehingga untuk kedatangan kereta api Pangandaran dan kereta api Serayu itu gapnya sekitar 1 jam. Padahal berangkat dari Jakarta itu lebih duluan kereta api Serayu kurang lebih sekitar 15 menitan teman-teman. Sekitar pukul 17:30 udah ada lagu nada kedatangan yaitu Karatagan Pahlawan. Berarti tandanya kereta api Serayu akan segera tiba di stasiun Banjar. Dan barusan ada pengumuman dari PPKA bahwa kereta api Serayu akan segera tiba di jalur 1 stasiun Banjar. Wah, lokomotifnya CC203 dan saya dan Mas Adi Jasa akan naik di ekonomi 4 teman-teman. Bukan di ekonomi 1 yang letaknya di belakang lokomotif ya. Kita nikmatin perjalanan aja. Kecuali naik dari Jakarta, kita mungkin pesen di belakang lokomotif ya. Iya. Kalau di sana mah kan nggak banyak momen juga, ini nanti nggak lama meninggalkan Banjar udah maghrib. Iya, dan mungkin ketemu sesama Serayu aja. Sidareja dan Puterlok ya di Kroya nanti. Mungkin nanti nggak tahu di Kroya bakal ada kereta lewat nggak? Bangunkarta mungkin. Tapi harusnya Bangunkarta di depan dia. Harusnya. Tapi kelihatannya telat tadi Bangunkarta. Karena ada dari arah ini yang ketutup. Ya, nggak tahu juga sih. Bisa jadi berpengaruh ya. Ini kereta api Serayu udah tiba di stasiun Banjar. Yang turun rame banget teman-teman. Yang naik lumayan lah. Dan ternyata ekonomi 4 itu letaknya berada di belakang kereta makan pembangkit ya. Jadi kereta api Serayu ini kelasnya full ekonomi.
Apabila dari Pasar Senen menuju ke Purwokerto yang keberangkatan pagi hari, belakang lokomotif ada 3 ekonomi, terus ada kereta makan pembangkit, ke belakang ada 3 ekonomi lagi. Jadi untuk penumpang itu kurang lebih ada 6 kereta teman-teman. Ya udahlah, kita langsung masuk ya. Seat 21E, 22E. Ini 112, berarti kita di bagian belakang. Gimana? Baru ini? Yaudah, awan naik ini. Mau ke Purwokerto. Hati-hati ya, lanjut ya. Iya, thank you. Udah lama nggak ketemu. 21E, 22E. KA Serayu, Purwokerto, Pasar Senen. Dan berkesempatan untuk naik K309-401 di Pondok PWT atau Purwokerto. Jadi kereta yang mulai berdinas pada tahun 1994 nih, 070394. Oh, nggak dapet peron tinggi, akhirnya kita naik tangga. Oke. Misi 21E, 22E. Di sini nih. Sini. Pas kosong nih. Topi siapa nih? Nggak tahu. Pukul 17.35, lambat 10 menit. Kita berangkat dari stasiun Banjar. Berhenti sini cuma 3 menit. Ganti masinis, ganti kondektur, langsung berangkat lagi. Tahu alasannya apa? Kenapa tuh? Ini nunggu Pangandaran pasti di Bojong. Iya. Pangandarannya udah telat juga tadi. Makanya ini ke bawah telat. Ya udahlah, kita nikmatin naik kereta ekonomi. Habis naik panoramik ya. Kereta api Serayu yang saya naiki sudah berangkat dari stasiun Banjar, dan ini kita udah meninggalkan daerah operasi 2 Bandung, sudah memasuki daerah operasi 5 Purwokerto, dan kita juga meninggalkan Provinsi Jawa Barat. Kita akhirnya masuk di Provinsi Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Cilacap. Di Kabupaten Cilacap ini nanti kereta api Serayu bakal berhenti di banyak banget stasiun. Ada Jeruk Legi, Sidareja, terus Maos, Gandrung Mangun, Kroya, karena Kabupaten Cilacap itu luas banget ya teman-teman di Jawa Tengah. Dan memang penikmat ataupun pelanggan kereta api Serayu memang dulu tuh ngecer banget ya Jeruk Legi, Gandrung Mangun, terutama Gandrung Mangun, Sidareja, Maos, Kroya kayak gitu teman-teman. Ini suasana di ekonomi 4 lepas dari stasiun Banjar masih cenderung rame, tetapi udah ada beberapa kursi yang kosong. Dan di sini tuh AC-nya lumayan gerah teman-teman. Jadi kayak nggak ada rasanya sama sekali nih. Aduh, padahal sore hari ini penumpangnya juga rame, masa kita dipanggang di dalam ekonomi. Aduh. Fasilitas yang ada di dalam kereta Serayu, ini entah punya siapa ya, ini bekas siapa juga, ini entah topi siapa juga, kami kurang paham. Tiba-tiba udah ada di kursi aja. Dan di sini ada stop kontak untuk mengisi daya. Nah, bisa ngecas kayak gini, tapi jangan ngecas rice cooker. Iya, kemarin tuh ya ada yang bikin nasi terus mati konslet. Gila sih. Di sini ada meja kecil untuk menaruh barang atau botol, ada gantungan, dan disediakan kresek untuk mengumpulkan sampah. Di sini ada palu pemecah kaca untuk emergency, dan ada tirai. Tapi tirainya waktu digeser tuh susah banget teman-teman. Udahlah, jangan geser sini, sana aja lah. Dan untuk pendingin ruangannya itu menggunakan AC speed sebanyak 6 buah. Tetapi entah kenapa di bagian sini itu nggak ada rasanya sama sekali nih. Dan untuk naruh barangnya itu berada di bagasi atas yang menggunakan besi-besi seperti ini. Tapi tolonglah ya, ini kan penumpangnya rame.
106 nih dalam satu kereta. Bawa barang bawaan itu yang sewajarnya juga kalau naik ekonomi, karena kan kasihan orang-orang pengen naruh barang akhirnya nggak dapet jatah tempatnya itu. Yang paling heran tuh ada penumpang yang bawa koper haji, itu kan kopernya gede banget ya. Iya. Terus Itulah. kadang dia naruhnya di bordes akhirnya, Iya. di kabin. Kan ganggu mobilisasi orang kayak gitu. Pukul 18.04 ini kereta api Serayu sudah tiba di stasiun Sidareja. Habis ini akan berhenti per peta, yaitu di stasiun Gandrung Mangun, Kawunganten, Jeruk Legi, dan nanti akan ditambah berhenti di stasiun Maos sekaligus stasiun Kroya. Ini kita udah masuk di Kabupaten Cilacap ya teman-teman. Dan yang turun di stasiun Sidareja ini rame banget. Oh, berangkat lagi nih teman-teman. Dan ternyata tuh yang naik dari stasiun Sidareja menuju ke Purwokerto itu juga ada. Kelihatannya mahasiswa-mahasiswi menuju ke Universitas Jenderal Sudirman ya, atau UNSUD teman-teman. Ciri khas dari ekonomi Serayu itu adalah ekonominya duduk tegak, konfigurasi 2-3 berhadapan, dan ini dengkul ketemu dengkul. Untung ini apabila dari Banjar menuju ke Purwokerto itu kosong. Apabila full trip waktu lebaran, wow, Pasundan kayak gini teman-teman, Pasundan. Iya, mahal. 300.000. Makanya harus kita roasting. Iya. Supaya cepat-cepat ganti rangkaian. Surabaya Bandung jauh loh. Iya, 14 jam itu kalau on time. Belum telat. Belum Matar Ketika Maja. ada kereta tambahan. Belum Tuh. Matar Maja. Tapi saya tidak mau lagi naik Matar Maja. 16 jam. Itu lebih gila sih, gila di jalan. Aduh. Masih ada Majapahit, coba. Majapahit Kenapa mau mesti ganti Matar rangkaian ya? Maja? Katanya. Tapi kan kita nggak tahu. Kita lihat aja. Ayo nanti malah diminta sama Depo YK lagi. Oh ya. Proko. Ya. Bisa jadi. Bisa jadi loh. Sekarang pukul 18.13 baru berangkat dari stasiun Sidareja, udah berhenti lagi satu peta, yaitu di stasiun Gandrung Mangun. Jadi ini kelihatannya memang per kecamatan di Cilacap disambangi atau disamperi oleh kereta api Serayu ya. Habis ini masih ada Kawunganten, ada Jeruk Legi, Maos, Kroya teman-teman. Ini kelihatannya butuh kereta menuju ke Cilacap deh. Cilacap, Bandung, Jakarta kelihatannya keren. Nah ini dia stasiun Gandrung Mangun. Wah, ada kereta api apa tuh di stasiun Gandrung Mangun? Kelihatannya lori daerah operasi 5 Purwokerto ya teman-teman. Dan stasiun Gandrung Mangun itu terdapat dua sisi. Yang pertama sisi sebelah sini, dan yang kedua sisi sebelah sana. Jadi teman-teman keluar menuju ke kiri ataupun ke kanan bisa. Tetapi sayangnya di sini untuk ekonomi 5 dan 6 itu nggak dapat peron. Jadi harus nyebrang menuju ke ekonomi 4. Nah, salah satu sisi satunya itu seperti ini teman-teman. Berapa jumlahnya? Enggak, jumlahnya berapa tuh? Jumlahnya popnya 2 sama mineralnya 2. Oke lah. Makasih lah ya, mumpung lapar juga. Oke, makasih banyak Mbak ya. Makasih Pak. Ya. Apa tuh? Mas Mbak, tolong disampaikan kata Pak Prabowo di sini. Oke, makasih Pak Prabowo telah Traktir kita sangat Traktir perhatian. Presiden. Calon. Presiden. Perasaan baru berhenti berangkat pukul 18.22 ini udah ngerem lagi nih keretanya nih. Namanya juga KLB berpetak, bro. Kereta loba belok. Iya benar-benar lomba belok. Kan? KLB. Ngalah. Iya. Habis Ini ini harusnya ketemu Serayu lagi, Serayu malam dari Purwokerto. iya. Tapi berangkatnya sore. Ya udah sih. Kan nyampe sononya malam. Karena biar bisa tektok di Jakarta. Kan yang di Purwokerto kan ganti rangkaian. Jadi Serayu itu pola operasinya ada 3 rangkaian. Ganti rangkaiannya di 4 Purwokerto, 4 PP.
tapi di Jakarta Tektok. Ini stasiun mana sih? Jeruk Legi atau Kawanganten? Bukan, Kawanganten ini harusnya. Kawanganten dulu ya, baru Jeruk Legi ya. Per kecamatan. Untung kecamatan Sikampuh gitu-gitu nggak berhenti. Si Kampu berhenti juga, Lebeng. Oh iya, Lebeng. Pasundan berhenti itu di Lebeng. Ngapain? Silang Malabar. Udahlah, Sedih kan? ngapain sih Pasundan tuh? Ya makanya harus kita roasting habis-habisan. Yang ganjil kan? Ya, yang dari arah Surabaya. Disusul 3 coba. Belum ngalah. masuk. Nggak masuk akal memang. Saat ini kereta api Serayu yang saya naiki sudah berhenti di stasiun Kawanganten. Sebetulnya kita tidak berhenti di sini untuk menurunkan penumpang, melainkan kita mengalah bersilang dengan sesama kereta api Serayu keberangkatan dari Purwokerto menuju ke arah stasiun Pasar Senen, teman-teman. Dan ini kereta api Serayu yang saya naiki masuk di jalur 3 stasiun Kawanganten. Nah, ke sana itu sinyalnya udah hijau, teman-teman. Berarti memang normalnya kereta api Serayu itu tidak berhenti di stasiun Kawanganten ya, melainkan berjalan langsung. Sekarang kita udah tiba di stasiun terbesar yang ada di daerah operasi 5 Purwokerto, yaitu di Stasiun Kroya. Di sini kita akan berhenti lama banget, kurang lebih setengah jam, karena di sini kita akan melakukan proses perpindahan posisi lokomotif. Dan di Stasiun Kroya ini lalu lintas kereta apinya ini ramai banget, teman-teman, karena di Stasiun Kroya terdapat perpecahan jalur. Yang awalnya kita tadi itu kita melewati jalur dari arah Bandung. Nanti posisi lokomotifnya akan berpindah arah, tetapi kita tidak akan menuju ke arah Bandung lagi, melainkan kita berbelok ke kanan menuju ke arah Purwokerto. Di jalur 6 sana ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Pasar Senen yang akan segera diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan langsung berbelok ke kanan menuju ke arah Purwokerto Cirebon, teman-teman. Memiliki kelas ekonomi dan eksekutif. Nah, ini dia lokomotif dinas dari kereta api Serayu yang awalnya berada di depan akan berpindah posisi menuju ke belakang sini. Yang awalnya itu tadi short hood nanti akan menjadi hidung panjang atau long hood, teman-teman. Wah, throttle dari CC203 itu emang syahdu banget ya. Terdeng. Keren. Nah, ini udah dipersiapkan semua untuk proses pemasangan kembali lokomotif dinas kereta api Serayu. Dan kita nanti akan berjalan ke sana kembali, teman-teman, tetapi tidak berbelok ke kiri karena itu merupakan jalur yang udah kita lewati tadi. Kita akan berbelok ke kanan seperti kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang barusan itu tadi, menuju ke arah Purwokerto yang merupakan tujuan akhir dari kereta api Serayu. Nah, ini dia lokomotif dinas dari kereta api Serayu, persiapan ditempel atau dirangkai kembali, teman-teman. Ini posisinya sudah long hood atau hidung panjang. Saya apabila lihat CC203 dengan posisi hidung panjang tuh rasanya wah kayak bagus banget, kayak cocok kayak gitu, teman-teman. Menurut saya pribadi aja ya. Dan untuk proses penempelan atau perangkaian seperti ini itu harus dipandu oleh juru langsir yang akan memberikan aba-aba kepada masinis menggunakan trompet,
peluit ataupun bendera ataupun aba-aba khusus seperti itu teman-teman. Nah, juru langsirnya yang pakai baju warna orange itu, yang pakai helm warna kuning. Oke, ini proses perpindahan posisi lokomotif kereta api Serayu di stasiun Kroya itu sudah selesai. Jadi ada beberapa kereta api yang melakukan proses perpindahan posisi lokomotif di stasiun Kroya karena jalur yang dilewati berbeda teman-teman. Yaitu ada kereta api Serayu ini Purwokerto Pasar Senen PP, lanjut ada kereta api Purwojaya Cilacap Gambir PP, dan kereta api Kamandaka Cilacap yang memiliki relasi Cilacap menuju ke Semarang Tawang PP. Selain itu juga ada kereta barang Ketel ya, dari Maos menuju ke Larangan. Nah, kenapa posisi seperti ini tuh dinamakan hidung panjang? Karena mesinnya ini terletak di bagian depan, jadi memanjang seperti itu. Dan kekurangan untuk posisi lokomotif hidung panjang seperti ini, pandangan masinis itu sangat terbatas ya teman-teman. Berbeda apabila posisi lokomotifnya itu adalah hidung pendek, pandangan masinis itu sangat leluasa. Nah, apabila hidung pendek, bagian depannya itu moncong ini teman-teman. Jadi ciri khas untuk CC203 adalah moncongnya atau hidungnya ini miring seperti ini, tetapi untuk CC201 itu adalah kotak. Jadi apabila hidung pendek, pandangan masinis itu dari sini, tetapi apabila hidung panjang itu mengandalkan pandangan dari pintu ini teman-teman. Kacanya cukup kecil dan ketutupan mesin kayak gitu teman-teman. Dan habis ini yang akan segera masuk di stasiun Kroya adalah kereta api Senja Utama Jogja dari stasiun Yogyakarta menuju ke Purwokerto dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen yang memiliki kelas eksekutif ekonomi yang sudah menggunakan rangkaian stainless steel teman-teman. Jadi kereta api Senja Utama Jogja ini keberangkatan dari Jogja itu sore hari, dan ada juga namanya kereta api Fajar Utama Jogja yang keberangkatannya itu pagi hari. Baik Senja Utama Jogja maupun Fajar Utama Jogja dari Yogyakarta ataupun dari Pasar Senen itu ada 2 keberangkatan. Mantep nih. Ramai banget memang untuk jalur selatan, khususnya di stasiun Kroya ini yang merupakan titik percabangan menuju ke arah Bandung ataupun menuju ke arah Jakarta. Gila memang kan. Ini kereta api Senja Utama Jogja sudah masuk di jalur 4 stasiun Kroya. Bisa dilihat sendiri ini penumpangnya ramai banget teman-teman, membawa 2 kelas eksekutif dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kereta kelas ekonomi. Ini belum Senja Utama Solo, belum Mataram, belum Bogowonto, Gajah Wong. Tujuannya itu sama teman-teman, menuju ke Pasar Senen. Gila, ramai banget memang. Belum Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Argo Semeru, Bima, Taksaka, menuju ke Jakarta semua. Wah, mantap memang. Jalur Jogja menuju ke Jakarta ya. Ini kereta api Serayu yang saya naiki sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya dan sudah berjalan menuju ke arah yang berlawanan. Mundur lagi kita, tetapi kita akan berbelok ke kanan menuju ke Purwokerto. Perjalanan dari Kroya menuju ke Purwokerto itu kurang lebih sekitar 30 menitan. Dan kita akan berjalan langsung di 3 stasiun, yaitu stasiun Randegan, Kebasen, ditambah stasiun Notok. Jadi kita nggak berhenti dimanapun.
Habis lepas dari stasiun Kroya ini, kita akan berhenti di stasiun selanjutnya, itu yang merupakan tujuan akhir dari kereta api Serayu sekaligus tujuan saya, yaitu di stasiun Purwokerto. Udahlah, mari kita nikmati karena ini udah gelap, udah malam juga. Kita siap-siap aja untuk turun di stasiun Purwokerto yang merupakan pusat dari daerah operasi 5 Purwokerto. Akhirnya setelah dari Jakarta Jakarta kita tiba di Purwokerto. Tapi Jakarta Banjarnya naik kereta bagus teman-teman. Banjar Purwokerto baru naik Serayu. Karena ini kita udah tiba di tujuan akhir di stasiun Purwokerto. Kita keluar. Ini bisa berbelok ke kiri, bisa berbelok ke kanan teman-teman. Alhamdulillah. Ramai ya? Penumpang Serayu yang turun Purwokerto rame. Itu aja tadi yang dari Maus ada yang naik. Dari Maus, Sidareja. Kelihatannya memang mahasiswa-mahasiswi nggak sih? Bisa jadi. Bisa Tapi jadi. ada juga yang ya udah sih daripada naik Bis atau yang lain. dari arah Maus atau dari arah Sidareja, mending naik Serayu aja. Padahal Oke. dari estimasi waktu tempuh kayaknya sama aja deh. Iya. Berhenti Kroya aja setengah jam lebih. Makanya. Alhamdulillah ini kita udah tiba di stasiun Purwokerto. Dan habis ini kita akan lanjut naruh barang terlebih dahulu. Rencana kita akan menginap 1 malam di kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas ini. Besok akan lanjut naik kereta api Logawa menuju ke Kutoarjo pakai tarif khusus. Kemungkinan besar sih bakal naik di kelas ekonomi ya. Tapi kalau tertarik bisnis nggak tahu juga. Kita lihat aja lah nanti ya. Bangunan utama dari stasiun Purwokerto itu berada di sebelah sini. Dan apabila kita keluar ke sebelah sana, kita bisa memesan ojek online. Tetapi apabila kita keluar menuju ke sini, itu nggak bisa. Jadi apabila teman-teman turun di stasiun Purwokerto lanjut menggunakan ojek online, itu harus menuju ke arah barat. Apabila ke arah timur, itu nggak bisa ya teman-teman. Tetapi untuk bangunan utamanya, itu terletak di arah timur. Dan stasiun Purwokerto ini gede banget, ngangenin juga ya. Di sini banyak banget outlet-outlet yang jualan makanan macam Grand Cafe, CFC, Teh Jawa Cafe. Bukan banyak banget sih, cuma 3. Ada Roti O, ada Indomaret, dan ada Alfamart teman-teman. Di sini juga ada depo kereta ditambah dengan depo lokomotif. Jadi untuk depo kereta PWT atau Purwokerto itu digunakan rangkaian kereta api Serayu ini, dan ada kereta api Logawa Purwokerto Jember, lalu ada kereta api Purwojaya Cilacap Gambir, dan ada kereta api Wijaya Kusuma Cilacap Banyuwangi teman-teman. Ini rangkaiannya bakal istirahat terlebih dahulu dan akan digunakan sebagai kereta api Serayu keberangkatan besok pagi teman-teman, menuju ke Pasar Senen. Selamat datang di Purwokerto. Bagaimana perjalanannya? Sangat menyenangkan. Ini tersangka yang buronan nomor 1 dia. Buronan nomor 1 dia. Calon dia. Disuruh dia. Mana ada. Parah banget ya, man. Tapi yang dibom memang kita berdua. Aku cuman bantuin dia. Tapi emang parah dia. Kau eksekutor. tersangka sayuran kan? Tersangka sayuran. Eksekutor ya. Aku mau tanya. Itu kan isinya sayuran. Ah. Kenapa ada semangka di situ? Emang rencana kita buat berat-beratin aja. Tadinya tuh mau Tapi dikasih 3, salah. yang murah. Kenapa? Semangkanya salah, harusnya yang 3 kilo. Itu berapa kemarin? Itu udah berat anjir. Itu udah berat. Itu bisa. Aduh. Ya. Saya udah izin ya. Jadi saya emang orang sini, jadinya udah izin. Jadi boleh masuk stasiun. Purwokerto. Ya, saya Pemilik customer Purwokerto. service di sini, ya. Yuk kemana nih? Naruh barang dulu. Habis itu makan. Yuk. Sudah. Selamat datang di kota Purwokerto. Ini nama daerahnya daerah apa sih? Daerah Kober. Kober ya. Dan di sini ada makam. Pagi-pagi ada jualan nasi Ya, kuning enak banget. Nasi kuning, nasi uduk sama bubur ayam. Ah, enak banget tuh. Nanti juga ada mendoan enak. Ya, Yaudah kita coba yuk. Itulah makanya kita naruh barang dulu. Kan rencana mau kulineran. Udah lapar. Irja yang lapar sih. Itulah. oh iya, aduh. Kesininya nggak ngepasin logo itu loh, pajangannya baru ada logo pajangan. Dia baru landing tadi. Udah jadi? Belum, masih ditutup terpal.
terpal itu. Masih tutup terpal ya? Iya, masih mau dibagusin. Ini kuliner pertama, namanya pecel lele ganyong, cabang Bobosan. Ini entah di daerah mana ya teman-teman. Di depan pasar kayak gitu sih. Ini macam ada halte, terus halte Trans Banyumas teman-teman. Terus di sana juga banyak yang jual-jual makan kayak gitu teman-teman. Cemana nih? Ayamnya cuma ada yang ini, nggak ada yang kampung. Ayam sisa ini ya? Ya, tinggal ini. Ada puyuh. Puyuh. Aku Bebek. bebek, mending bebek aja lah. Bebek, dada, paha. Dadah. Nih, yang mana? Mau yang mana? Pilih. Yang Oke. yang ini boleh. Minumnya apa? Minumnya es jeruk. Es jeruk enak ra? Es jeruk. Es jeruk. Es jeruk siji, es tehnya telu. Es jeruk 2. Es jeruk loro, es tehnya siji. Es teh loro. Oh, es tehnya 2. Ya wis. Nambah ngombe. Kurang dia. Ya. Jadi ini kita di daerah mana, Mas Garda? Orang Ini Purwokerto? Daerah Pasar Pon namanya. Pasar Pon. Agak jauh dari stasiun. Iya. Nah, di sini itu ada pecel lele, namanya pecel lele ganyong. Yang punya relevan juga. Sama orangnya lagi kabur. Iya. Bisa pesen nih? Bisa. Kalau naik kereta, Kalau naik kereta bisa delivery ke stasiun nanti diantar. itulah. Janjian di ini apa? Itu Di pintu pintu masuk. keluar. Ya. Nanti diantar. Rasanya mantep. Emang enak sih. Bener. Beberapa kali repeat order. Iya. Tapi jam operasionalnya itu sore ke malam. Jam 5. Iya. Dan maksimal itu tutup kalau nggak salah jam 11 jam 12 itu. 11-12 malam ya. Berarti taksaka masih bisa dapat. Taksaka Ya, malam. tapi emang penumpang taksaka rata-rata dia belinya live cooking. Kalau naik ke Jayana. Ini kan live cooking. Kan dimasak langsung. Apa sih? Jadi tadi ada masalah apa? Oh tadi ya biasa kan. Kita udah pesan penginapan lewat aplikasi yang deket banget dari stasiun. Tadi kan udah di stasiun Iya, juga tuh. tadi. Tapi pas begitu datang ke sana, kita permisi baik-baikan. Permisi. Ya udah pesen belum katanya tuh kata dia. Udah lewat aplikasi. Terus dengan ada yang menurut saya kurang enak sih sebenarnya ya, tanpa permisi tanpa apa. Saat langsung to the point-nya gini. Dan posisi jongkok lagi dia. Iya, saat ini kita tidak bekerja sama dengan aplikasi manapun. Hubungi pihak aplikasi untuk pembatalan. Terus dia pergi entah kemana. Iya, kita ditinggal. Dan Iya. kita bingung loh, dalam posisi capek baru datang. Iya, ya udahlah. Maksudnya tuh duit nggak seberapa, bodo amat sih maksudnya. Tapi kesel mah ada kan. Akhirnya pesen penginapan lagi. Cuman untuk saya pribadi sih, kalau kalian ke Purwokerto jangan di situ deh. Mending Karena daripada pesen nanti yang lain aja. kejadiannya sama. Iya. Tadi juga Mas Garda sempat nanyain untuk OTS harga 130 katanya. Mending tempat lain ya. Nah iya itu hotel apaan kayak gitu. Maksudnya 130.000 di aplikasi banyak yang lebih bagus. Itu cuman kamar toh, AC juga belum tentu dapat lagi. Tampang kayak gitu. Pesen bebek goreng ditambah sambelnya sama nasi, minumnya es jeruk. Wah, nikmat Tuhan, mana yang akan kamu dustakan kalau kayak gini. Let's go, kita eksekusi. Oke, selamat pagi. Sekarang pukul 5 pagi belum ada nih. Udah check out dari hotel Oyo Syariah House 3314 ya. Ini asli enak banget. Murah. Ya sebenarnya hampir-hampir mirip sih seperti Kemarin hotel ya? yang kemarin. Cuman yang kemarin kan kita diusir. Terus ya udahlah pesan lagi di tempat biasa saya nginep. Di sini. Gas. Jaraknya dari stasiun Purwokerto sekitar 1,5 kilo. Nggak terlalu tapi jauh. Sebentar sih. Bentar kalau banget. naik ojol tuh nggak sampai 20.000 kalau Bener-bener. Grabcar gitu kan. Tapi kalau misalkan Gojek biasanya nggak lebih dari 10.000. Iya, paling Makanya mentok-mentok masih 10 oke ribuan lah ya. banget. Iya, Ini kita mau ke stasiun betul. karena naik kereta api 5:30. Logawa. Naik kereta api Logawa ke Kutoarjo. Dan kita lagi nunggu ojol. Ya, Grabcar sih. Berapa nih? 15.000. 15.000 ya. Buat berdua oke lah. Itulah, worth it lah. Oke, udah sampai ya jemputannya. Yuk. Sekarang posisi saya sudah berada di stasiun Purwokerto. Ini merupakan pintu masuk baru yang diresmikan pada bulan Desember tahun 2023 kemarin.
Dan untuk pintu masuk ini itu semacam membentuk skybridge dan tembusnya itu menuju ke ruang tunggu kaca atau akuarium apabila orang-orang nyebut di stasiun Purwokerto. Dan saya habis ini akan naik kereta api Logawa menuju ke Kutoarjo menggunakan tarif khusus. Jadi kereta api Logawa itu merupakan kereta api yang memiliki relasi dari Purwokerto menuju ke Jember PP dan memiliki dua kelas, yaitu kelas ekonomi ditambah kelas bisnis, tetapi ekonominya ini bukan ekonomi subsidi ya. Jadi untuk harga tiket dari Purwokerto menuju ke Kutoarjo, tarif khususnya itu seperti ini. Untuk ekonomi 90.000 dan bisnis 105.000. Kami akan naik di kelas bisnis. Dan karena ini udah mepet banget, kurang lebih 15 menit lagi keretanya bakal berangkat. Mari kita langsung masuk aja. Let's go. Menurut Mas Adi Jasa, area stasiun Purwokerto yang baru ini gimana? Menurutku sih sebenarnya di sini lebih enak untuk boarding. Kenapa? Bagi kalian pejalan kaki atau yang baru turun dari Gojek, itu tuh tinggal masuk dan langsung ke area ruang tunggu nanti. Turun sebentar, langsung masuk ke kereta. Dibandingkan kalau teman-teman turunnya di pintu lama di sebelah sana, itu jalannya lumayan jauh kan di koridor. Jaraknya menurut saya lebih dekat lewat sini sih, dan tentunya ada suasana yang baru juga. Bisa lihat pemandangan dari atas gitu. Oke, let's go ya. Yuk, Yuk. kita boarding aja langsung karena udah mepet banget. Nah, suasananya kayak gini. Jadi keberangkatan pagi 5:30 tuh. Ada kereta api Logawa tujuan Jember, berhenti di Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Lempuyangan, Klaten, Purwosari, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, Wonokromo, Surabaya, Gubeng, Sidoarjo sampai ke Jember. Nanti lanjut 6:30 ada kereta api Serayu dari Purwokerto menuju ke Pasar Senen via Kiara Condong, Bandung. Loketnya sebelah sana. Loket di mana? Di sini nih. Sebelah sana ya. Nah, loket sebelah sana. ATM. Termasuk dengan ATM. Karena udah mepet, ya udahlah kita langsung masuk aja, langsung boarding. Dan apabila kita boarding lewat sini di stasiun Purwokerto sudah tersedia face recognition. Jadi kita tidak perlu untuk nyetak boarding pass dan tidak perlu menunjukkan KTP, tinggal store scan wajah aja teman-teman. Jadi itu udah langsung terhitungnya itu boarding ya kita. Nah ini dia, face recognition. Tetapi juga ada boarding manual yang harus menunjukkan e-boarding ataupun boarding pass dan nanti diperiksa manual oleh petugas. Oke, kita masuk ya teman-teman. Ini saya statusnya udah boarding nih, karena saya udah melewati face recognition. Nah, apabila kita turun ke bawah, ini merupakan ruang tunggu akuarium yang di sini itu udah langsung jalur 1 teman-teman. Kita langsung menuju ke sana aja. Nah ini namanya ruang tunggu akuarium kalau orang-orang nyebut, karena kenapa? Di sini tuh macam kayak ada kaca los kayak gitu teman-teman, walaupun apabila kelihatan dari dalam itu ada tiang-tiangnya, tetapi apabila kita lihat dari luar itu macam kayak kaca los, macam akuarium. Dan kita langsung masuk ke peron di stasiun Purwokerto. Kelihatannya untuk rangkaian kereta api Logawa sudah tersedia di jalur 4. Yang berada di jalur 1 di sana itu merupakan rangkaian kereta api Serayu keberangkatan pukul 6:30. Ini kereta api Logawa keberangkatannya cukup pagi kalau menurut saya. Tapi nggak pagi-pagi banget sih kalau di Pulau Jawa ya teman-teman. Ini kalau di Sumatera masih habis subuh nih 5:30. Oke, kita langsung masuk aja. Menuju ke sini. Kita nyebrang jalur 1. Terus sepur lurus di stasiun Purwokerto itu berada di jalur 2 sini. Ini sepur lurus dari arah Kroya menuju ke arah Bumi Ayu sana. Dan jalur 3, ini sepur lurus dari arah Bumi Ayu menuju ke arah Kroya. Ternyata kereta api Logawa terletak di jalur 5. Ini jalur 4, tapi biasanya digunakan untuk naik turun penumpang juga nih, jalur 4. Jalur 5 kebanyakan digunakan untuk pemberangkatan kereta macam Malioboro Express, Kamandaka, ataupun kereta api Logawa ini. Dan nanti saya akan naik di bisnis 3 paling belakang apabila dari Purwokerto di K2 08210 PWT atau kereta bisnis yang mulai berdinas pada tahun 1982, Depo Induk PWT Purwokerto. MD mulai dinas
tanggal 27 bulan Mei tahun 1982. Dan ini letaknya paling belakang, teman-teman. Makanya di sini ada papan kayak gini nih. Papan warna merah kayak gini itu namanya semboyan 21 yang menandakan bagian paling akhir dari suatu rangkaian kereta api. Oke, kita langsung masuk ke bisnis 3. Wah, masih sepi dari Purwokerto. Seat 15A, 15B. Udah haus itu aku sini. Oke, Ini di blok kan. ini 16A, 16B itu di blok. Makanya apabila kita naik kelas bisnis, selalu pesan 15A, 15B ataupun 3C, 3D. Karena kita bakal mendapatkan free kursi. Ini bisa diatur arahnya, nggak berat, putar kayak gini. Nah, jadi bisa depan-depan, bisa selonjoran. Kalau bareng-bareng lebih enak. Kalau yang ini di blok kenapa? Karena kalau dibalik ini Sempit banget. makanya PAI cari aman. Iya, daripada diprotes. Iya, daripada di komplek. Masa yang lain hadap depan semua ini mundur sendiri ada depan kalau dijual. Kami hormati. Ada announcement tuh. Kereta api Logawa akan diberangkatkan dari stasiun Purwokerto menuju stasiun akhir Jember. Kita menuju ke depan dulu, pengen lihat lokomotifnya. Dan apabila dari Purwokerto menuju ke Surabaya, ini tepat berada di belakang lokomotif adalah kelas ekonomi. Tetapi nanti dari Surabaya menuju ke Jember berbalik ya. Tepat berada di belakang lokomotif adalah kelas bisnis. Karena di stasiun Surabaya Gubeng, kereta api Logawa mengalami perpindahan posisi lokomotif, teman-teman. Udah sampai di depan dan ternyata ini membawa kereta bagasi. Kelihatannya luar dinas deh, teman-teman. Karena secara normal kereta api Logawa itu tidak ada stang formasi untuk kereta bagasi ya. Ini B01425 di Poindok PWT. Nah, di belakang bagasinya ini langsung lokomotifnya, teman-teman. Di sini menggunakan lokomotif CC 201 7702 di Poindok SDT atau Sidotopo. Saya kira tidak membawa kereta luar dinas berupa bagasi. Akhirnya tidak bisa melihat lokomotifnya secara lebih dekat karena udah tidak mendapatkan peron ya, teman-teman. Ya udahlah, kita langsung menuju ke kereta bisnis lagi, kembali menuju ke bisnis 3 yang notabene terletak di paling belakang. Karena kurang lebih sekitar 6 menit lagi bakal segera diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Keberangkatan pagi hari, ini kereta api Logawa. Kalau menurut saya penumpang yang naik dari Purwokerto itu rame banget, teman-teman. Terutama di kelas ekonomi. Tetapi apabila kita lihat di kereta kelas bisnis, ini keterisian penumpangnya juga lumayan rame. Dan kebanyakan itu kalau nggak salah mengambil tarsus juga atau tarif khusus menuju ke Yogyakarta. Karena merupakan destinasi favorit ya untuk kereta-kereta yang lewat jalur selatan. Masya Allah, apabila kita berada di stasiun Purwokerto, kita lihat ke utara, ini kelihatan menjulang tinggi, itu Gunung Slamet, teman-teman. Keren ya. Ini apabila udah kelihatan agak cerah, bakal lebih jelas sih. Ini karena masih kayak samar-samar, karena masih pagi hari, teman-teman. Dan ini sudah ada nada Westminster Chime, tandanya kereta api Logawa akan segera diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Karena ini udah pukul 05:27. 5, tapi Logawa, tujuan akhir stasiun Jember. Oke, let's go.
Kereta api Logawa yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Purwokerto, dan kereta api Logawa ini pemberhentiannya cukup banyak, tetapi untuk menuju ke Kutoarjo nggak terlalu lama, yaitu kurang lebih sekitar 2 jaman aja. Nah, untuk kereta api Logawa ini filosofinya itu diambil dari nama sungai, yaitu Sungai Logawa. Tadi barusan kita melewati Sungai Logawa dan habis ini kita juga akan melewati Sungai Serayu, dan nama Serayu juga digunakan sebagai nama kereta api yang memiliki relasi dari stasiun Purwokerto menuju ke Pasar Senen via Kiara Condong, teman-teman. Jadi ada beberapa kereta api yang menggunakan nama sungai ya, macam Berantas, terus Gajah Wong, Bogowonto, itu menggunakan nama sungai. Terus ada kereta Bengawan, kayak gitu juga. Kebanyakan dulunya itu merupakan kereta ekonomi sih teman-teman, tetapi sekarang udah ada beberapa yang di-upgrade kelasnya, macam kereta api Logawa ini menjadi ekonomi bisnis. Fasilitas yang ada di kereta api Logawa, terutama di kelas bisnis ya teman-teman. Jadi di sini ada kursi konfigurasi 22. Total di dalam keretanya itu bisa menampung 64 penumpang. Tetapi yang dijual hanya 60. Jadi ada 4 kursi yang di blok, yaitu 16A, 16B, dan 2C, 2D. Di sini kita langsung mendapatkan meja kecil untuk menaruh barang atau botol, dan ada stop kontak untuk mengisi daya, ada tirai, dan untuk bagasi itu disediakan di bagian atas menggunakan besi-besi seperti ini. Pendingin ruangannya itu menggunakan AC speed seperti ini berjumlah 6 teman-teman. Dan saya baru sadar ternyata pemberhentian kereta api Logawa itu banyak banget. Purwokerto, Kroya, Sompio, Gombong, Karanganyar, Kebumen, Kutowinangun, Kutoarjo. Ini berarti memang stasiun di Daop 5 yang untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang ini itu berhenti semua kereta api Logawa. Lanjut Wates, Lempuyangan, Klaten, Purwosari, Sragen, ini daerah operasi 6 Yogyakarta, masuk daerah operasi 7 Madiun, Ngawi, Madiun, Caruban, Nganjuk, Kertosono, Jombang. Ini kita meninggalkan Daop 7 Madiun, masuk Daop 8 Surabaya, Mojokerto, Wonokromo, Surabaya, Gubeng. Di sini akan terjadi proses perpindahan posisi lokomotif. Sidoarjo, Bangil, kita masuk daerah operasi 9 Jember, yaitu Pasuruan, Probolinggo, Klakah, Jatiroto, Tanggul, Rambipuji, dan tujuan akhirnya stasiun Jember, teman-teman. Persiapan kita akan segera tiba di stasiun Kroya di Kabupaten Cilacap. Nah, rel yang berada di sebelah kiri itu merupakan rel dari arah Bandung. Karena di stasiun Kroya ini terdapat perpecahan jalur, sedangkan rel yang kita lewati itu merupakan rel dari arah Purwokerto. Ini stasiun Kroya menjadi stasiun sentral dan menjadi stasiun terbesar yang ada di daerah operasi 5 Purwokerto karena terdapat jalur percabangan ini, teman-teman. Sangat strategis ya di Kabupaten Cilacap. Tiba di stasiun Kroya. Bertemu dengan siapa ini? Weh, numpak apa sih nih? Mas, kenapa kok salam tangan sama dia segala, Mas? Emang dia Naik joglo ya? Nggak jadi naik ini? Kok iso awal serayumu loh? Dari
berangkat sampai Bandung pun awal 10 menit. Nah ini Serayu lagi proses perpindahan posisi lokomotif nih. Dia dari arah Bandung akan berpindah posisi lokomotif dan akan kembali berangkat, tetapi menuju ke arah Purwokerto. Sudah tiba di stasiun Kroya yang merupakan stasiun terbesar yang ada di Kabupaten Cilacap, bahkan se-daerah operasi 5 Purwokerto. Di sini kereta api Logawa yang saya naiki masuk di jalur 4 dan di jalur 2 itu ada kereta api Serayu. Serayu malam, keberangkatan malam dari Jakarta dan akan tiba di Purwokerto itu sekitar pukul 7 pagian. Dan kereta api Serayu ini ada 2 keberangkatan ya teman-teman. Ada pagi dari Jakarta, pagi dari Purwokerto, dan malam dari Jakarta dan malam dari Purwokerto. Untuk rangkaian di Jakarta itu tektok langsung putar balik, tetapi untuk di Purwokerto itu berganti dengan rangkaian yang lain. Jadi sampai jumpa di Kutoarjo, masih menunggu Joglo. Joglo ya, naik Joglo Semarkerto Cilacap. Estimasi jam 7 nanti sampai Kutoarjo jam 8. Jam 8 ya? Oke. Oke, aku wis ijo. Dia hitungannya. Iya, aku wis ijo. Yuk, nanti ketemu Kutoarjo ya. Kemarin tuh ngajak Brian ya. Terus tuh rencana memang kusuruh naik Logawa, tetapi ternyata di jadwal itu harusnya Serayu itu datang di Kroya 5 menit setelah Logawa diberangkatkan dari Kroya. Apes banget ya. Ini ternyata Serayunya awal teman-teman. Bahkan lokomotifnya udah dipindah nih posisinya ini. Udah menuju ke arah Purwokerto nih. Dia udah pesen Joglo Semarkerto Cilacap. Kasihan banget. Iya, padahal kalau enggak kan bisa bareng naik Logawa ini aja ke Kutoarjo. Tapi sampai Kutoarjonya beda tipis. Ya beda tipis sih. Lama berarti Logawa di jalan. 2 jam Purwokerto Kutoarjo dia. Iya. 2 jam sekian. Nah itu kereta api Serayu tuh, kebanggaan Mas Adi Jasa. Kebanggaan Mas Garda. Aku Batu Radenai. Dia Purwokerto Jakarta, yang lain lewat Cirebon, muter Bandung sendiri. Kereta salah alamat. Jadi kalau kereta bisa ini bilang dia ketemu tuh kan sama kereta lain, misalkan di percabangan arah Cikampek kan, Cikampek, Bandung sama arah Cirebon, sama kereta lain, woi Purwokerto salah, jalurnya ke kiri bukan ke kanan. Karena kereta api Logawa ini berangkatnya pagi banget, sampai tepar nih orang. Ini sekitar pukul 06.45. Kereta api Logawa posisinya sudah lepas dari stasiun Karanganyar dan ini lagi menuju ke stasiun Kebumen untuk pemberhentian normal ya, untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang teman-teman. Setelah Kebumen nanti akan berhenti di stasiun Kutawinangun dan stasiun yang saya tuju yaitu di stasiun Kutoarjo yang merupakan daerah operasi 5 Purwokerto paling timur. Apabila kita udah lepas dari Kutoarjo, kita udah memasuki daerah operasi 6 Yogyakarta, yaitu di stasiun Jenar. Sudah tiba di salah satu stasiun besar yang ada di daerah operasi 5 Purwokerto, yaitu di stasiun Kebumen. Ini kereta api Logawa yang saya naiki masuk di jalur 4. Nah, di sini ada kode teman-teman E375. Jadi E itu merupakan trainmark di kereta bisnis kereta api Logawa. Kecepatan maksimalnya cuma hanya bisa 100 km per jam. 37 merupakan berat maksimal yaitu 37 ton dan 5 merupakan jenis bogi atau roda yang digunakan yaitu menggunakan jenis bogi K5. Makanya ini nyaman banget teman-teman. Dari tadi dari Purwokerto menuju ke Kebumen itu nggak terlalu terasa gemblodak. Padahal kita bisa dibilang tuh duduk di atas bogi ya, karena terletak berada di ujung. Ini langsung diberangkatkan kembali dari stasiun Kebumen. Mari kita masuk lagi ya. Kereta
api Logawa yang saya naiki sudah berangkat dari stasiun Kebumen, dan suasana di dalam kereta apinya seperti ini, khususnya di bisnis 3 teman-teman. Ini lepas dari stasiun Kebumen masih banyak kursi yang kosong, tetapi udah ada beberapa yang terisi. Macam di sini, di situ itu banyak penumpang, dan di depan juga ada beberapa. Biasanya kereta api seperti ini yang lewat Jogja itu ramenya itu lepas dari stasiun Lempuyangan. Nanti saat masuk di stasiun Lempuyangan langsung bruk, wah rame banget. Tetapi saya lihat tadi untuk di ekonomi itu lumayan rame teman-teman. Nah sayang banget nih untuk di kereta api Logawa di kelas bisnis masih ada kaca burem kayak gini ya. Jadi nggak bisa menikmati pemandangan secara leluasa tuh kayak gitu teman-teman. Yang depan itu burem, yang sini bening, jauh beda banget kan. Coba lihat tuh, nggak kelihatan apa-apa apabila kita lihat situ. Kalau sini langsung jernih banget. Barusan kita berpapasan dengan kereta api Saunggal Utama, kereta api yang sama-sama berada di bawah naungan dari daerah operasi 5 Purwokerto, tetapi bedanya untuk kereta api Saunggal Utama itu tipe keretanya adalah tipe induk KTA atau Kutoarjo. Dan dulunya kereta api Saunggal Utama itu memiliki kelas bisnis eksekutif dan ada yang kelas bisnis juga, full bisnis, tetapi sekarang sudah berubah menjadi eksekutif ekonomi menggunakan rangkaian stainless steel. Nah, apabila teman-teman ingin naik kereta kelas bisnis itu ada tips and triknya teman-teman. Mana kursi yang nyaman? Yang pertama, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu kereta-kereta yang memiliki kelas bisnis, karena di Indonesia itu udah jarang banget. Khususnya untuk di Pulau Jawa itu ada kereta api Gumarang, Surabaya Pasar Turi Pasar Senen PP, ada kereta api Logawa, Purwokerto Jember PP, ada kereta api Ranggajati, Cirebon Jember PP, ada kereta api Batu Raden Express, Purwokerto Bandung PP, ada kereta api Tegal Bahari, Pasar Senen Tegal PP, dan kemarin ada kereta api tambahan yaitu kereta api Malioboro Express, Purwokerto Malang PP. Dan apabila teman-teman ingin naik kelas bisnis, yang kedua, teman-teman tuh jangan memilih seat kelipatan angka 3, karena kenapa? Di situ bakal mendapatkan full tembok atau kebanyakan tembok dibanding kita akan mendapatkan kaca. Padahal kita memesan window seat, istilahnya pengen menikmati pemandangan, akhirnya nggak bisa teman-teman, karena kita mendapatkan kebanyakan tembok ya. Tetapi tidak berlaku apabila kita pesen seat nomor 15A, 15B ataupun 3C, 3D, karena kita bakal mendapatkan free kursi di belakangnya atau di depannya. Tetapi apabila pengen aman, pilih seat nomor 1A atau 1B atau 17C, 17D yang notabene itu terletak di paling ujung dekat dengan pintu. Dia walaupun dibolak-balik arahnya untuk kursinya, dia full mendapatkan kaca dan legroomnya yang cukup lega teman-teman. Jadi ya sebetulnya nggak terlalu banyak tips and triknya, mungkin udah banyak yang tahu apabila teman-teman ingin naik kereta kelas bisnis seperti itu. Selamat mencoba teman-teman. Dan apabila teman-teman belum mencoba naik kereta kelas bisnis, monggo bisa dicoba, karena kemungkinan besar beberapa tahun ke depan kereta kelas bisnis seperti ini bakal dihapus dan diganti dengan rangkaian yang lain teman-teman. Ini mau sampai Kutoarjo masih tidur aja dia. Bangun woi, udah mau sampai. Masih ngantuk bang? Ngantuk, soalnya dia ngegangguin saya tidur mulu kemarin.
Mana ada coba, nggak jelas kok emang. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Kuto Arjo Station. For those of you who will end your trip at Kuto Arjo Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Ini si Adi Jasa masih di toilet. Berangkat 7:30, tiba 7:30, 2 jam. Woi, ayo woi. Ayo, Udah sampai woi. santai. Logo berhentinya lama. Alhamdulillah. Stasiun Kutoarjo teman-teman. Dan ini 7:30 pagi, terik banget. Kayak kerasa panas banget teman-teman. Oh, pakai bahasa Jawa Kromo tuh. Ini kereta api Logawa, terjadi proses pengisian air juga. Dan kelihatannya di sini nggak ganti masinis sih. Kelihatannya masinisnya bablas ke Lempuyangan. Mungkin nanti di Lempuyangan bakal ganti masinis teman-teman. Atau bisa jadi sampai ke Purwosari Solo sana ya. Mungkin teman-teman yang paham bisa jawab di kolom komentar. Selamat datang di Stasiun Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, yang merupakan salah satu stasiun besar yang ada di daerah operasi 5 Purwokerto, letaknya paling timur. Agenda kita di Kutoarjo ngapain nih? Kita nggak tahu mau ngapain, cuman mungkin cari sarapan ya. Ngapain kek biar berasa waktunya cepat berlalu. Hunting P. Hunting apa? Jauh banget ke sana ke JPL. Panas. Stasiun Kutoarjo nih merupakan stasiun terbesar yang ada di Kabupaten Purworejo. Sebetulnya ini bukan di pusatnya Purworejo ya. Sebenarnya ada jalur menuju ke stasiun Purworejo, tetapi jalurnya itu sekarang statusnya nonaktif dan percabangannya itu tepat berada di timur stasiun Kutoarjo. Jadi ada 3 kereta api yang pemberangkatan awalnya itu dari stasiun Kutoarjo, yaitu ada kereta api Sawunggaluh Utama menuju ke Pasar Senen, ada kereta api Kuto Jaya Utara, Jakarta Kota, dan kereta api Kuto Jaya Selatan menuju ke Kiara Condong, Bandung. Kita mau nyari sarapan terlebih dahulu, makanya ini keluar dari area stasiun ya. Dan terik banget nih. Ini padahal masih jam 7:30 loh. 7:30 tapi terik banget. Ini ada kayak area keluar khusus pejalan kaki. Nah, kita bisa jalan menuju ke sana. Kita mau nyari sarapan terlebih dahulu karena udah lapar banget. Berarti kita nyari sarapan ke sana ya, ke depan ya? Iya. Ke arah Jalan Nasional. Yang dekat-dekat juga ada anak-anak kalau misalkan joyride Kutoarjo. Kayak temenku kemarin, itu beli makanannya di depan situ ada warung. Enak, enak. Pilihan makanannya apa tuh? Banyak, udah banyak, murah lagi. Oh, banyak murah ya. Penasaran nih. Iya, macam Cipendoy lah. Oke. Ini lebih murah. Wah, ada landmarknya ya, Stasiun Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Keren ya? Iya. Di sini ada kantor pos Kutoarjo. Kita jalan lewat trotoar yang ada di sini. Udah sampai. Oh, deket ini ya? Iya, Berarti deket kantor pos, teman-teman. Jadi apabila teman-teman kreator juga yang masih pakai wesel bisa ngambil wesel di sini. Oh iya, langsung beli makan. Ya. Dan macam warteg kayak gitu, teman-teman. Oh, pagi-pagi udah banyak pilihan ya. Ada ikan juga kalau masih Irja seneng. Ada Banyak es banget teh, nih. Bu. Ada. Ini Bu, kali Bu, es teh ya? Oh ya, S2. Ambil sendiri. Walaupun masih pagi kayaknya es teh terbaik. Bu, niki sayur nama Bu? Niki, Niki? niki tahu pedes, niki Nggih. tahu boten, niki ndok pedes. Oh, ngonten. Niki ndok pedes. Oke, siap. Niki bu, niki keraca ya temen iki. Oh, krecek temeriku nggih. Cocok banget dapat di samping kipas angin. Iya. Udah gerah banget dia. Ngambil apa tuh? Krecek. Krecek. Gede banget. Iya, karena aku suka krecek kan. Aku Sama ambil tahu ya? 3, sama tahu 2. Ini kayaknya tempe. Iya. Saya ngambil tahu, tempe, pakai kerupuk. Damai.
Oke, perjalanan saya sudah tiba di Kutoarjo nih. Jadi kesimpulan yang saya dapat selama perjalanan seperti ini. Untuk rangkaian kereta api Serayu, saat saya naik AC terasa gerah. Tetapi untuk dari segi guncangan, rangkaiannya itu nyaman teman-teman. Masih oke lah. Sedangkan untuk rangkaian kereta api Logawa, AC-nya dingin dan guncangan juga minim. Tetapi yang saya sayangkan adalah baik di rangkaian kereta api Serayu maupun kereta api Logawa, masih ada kaca yang burem dan memakai kaca film yang gelap. Sehingga menurut saya pribadi sebagai penumpang, kurang bisa menikmati perjalanan atau bahkan merasa menikmati perjalanan di planet Mars. Overall masih approve untuk rangkaian kereta api Serayu dan Logawa ini, dan harapannya bisa bertambah baik lagi ya. Alhamdulillah teman-teman, perjalanan saya setelah menempuh perjalanan yang gak jelas banget. Sebetulnya dari Banjar menuju ke Kutoarjo itu bisa langsung naik suatu kereta api, tetapi kemarin harus naik kereta api Serayu terlebih dahulu menuju ke Purwokerto dan menginap 1 malam di Purwokerto terlebih dahulu sampai ngantuk-ngantuk, berangkat pagi banget untuk menuju ke stasiun Kutoarjo menggunakan kereta api Logawa. Itu tadi merupakan perjalanan saya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!